Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Asdiani dari 12.1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi transformasi geometri refleksi. Nah, materi ini adalah salah satu subbab yang saya pelajari di matematika lanjut. Dan video ini saya buat sebagai pengerjaan dari ujian praktik. Nah, transformasi geometri refleksi atau pencerminan. Nah, jadi pencerminan itu setiap titik bayangan punya jarak yang sama terhadap gambar aslinya. Sama seperti kita bercermin. Jadi kalau kita bercermin, jaraknya jauh ya sama jauh gitu ya. Jadi nanti itu gambar asli dan gambar bayangannya itu akan sama, namun posisinya saja yang terbalik. Nah, sebenarnya aku udah ada nih rumus-rumusnya, cuman kita cobain kerjain manualnya ya. Nah, suatu titik A, X, Y direfleksikan atau dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, ini adalah sumbu X. Sumbu X itu di sini dan ini sumbu Y. Berarti di sini ya, misalnya suatu titik 3,2 aja. 3,2 direfleksikan terhadap sumbu X. Berarti di sini ya, berarti bayangannya juga sama di sini, berarti bakal di sini. Nah, berarti dapat disimpulkan saat suatu titik direfleksikan terhadap sumbu X, si X-nya sama namun Y-nya berubah jadi negatif. Berarti A aksen sama dengan X, min Y. Lalu yang kedua terhadap sumbu Y. Nah, misalnya yang ini aja, yang lagi yang ini 3,2 lagi aja terhadap sumbu Y ya direfleksikan. Berarti yang ini. Berarti bayangannya kan ada di sini. Berarti bakal kayak gini nih. Set. Berarti dapat disimpulkan si sumbu Y-nya tetap sama 2, namun si sumbu X-nya berubah menjadi negatif. Berarti A aksen sama dengan min X, Y. Lalu direfleksikan terhadap suatu garis Y sama dengan X. Nah, garis Y sama dengan X itu di sini ya. Nah, sekarang kita coba suatu titik 4,3 direfleksikan terhadap Y sama dengan X. 4,3. Nah, berarti kalau mau sama berarti bakal kayak gini. Nah, di sini. Nah, sama kan bayangannya, jaraknya. Berarti rumusnya kita tulis suatu titik A, X, Y direfleksikan terhadap Y sama dengan X sama dengan Y, X. Jadi si bilangannya kebalik, yang awalnya X, Y jadi Y, X. Lalu Y sama dengan min X sama aja sih, cuman kalau Y sama dengan min X itu garisnya di sini, kebalikannya di sini. Tuh. Ya. Berantakan. Nah, lalu sekarang terhadap titik O atau 0,0. Nah, 0,0 itu mana? Di sini. Itu 0,0. Ya, yang tadi kita hapus biar gak berantakan. Nah, misalnya suatu garis 2,2 aja, 2,2 direfleksikan terhadap 0,0. Berarti di sini kan. Set. Berarti bayangannya kan harus sama nih. Jadi sini. Tep. Nah, berarti bayangannya nanti bakal ada di sini. Jadi nanti itu bakal sama. Nah, berarti rumusnya itu kalau terhadap 0,0 adalah yang ini tinggal ditambahan min ya, rumusnya jadi min Y, min X. Nah, kalau terhadap titik 0,0 berarti yang awalnya X, Y bakal berubah menjadi min X, min Y. Nah, sekarang lanjut ke kita lanjut ke M, X sama dengan H. Jadi titiknya ada ya, ada sama sesuatu. Misalnya titiknya di 3 aja deh, H-nya 3. Nah, suatu titik, misalnya titiknya itu 5,2. Nah, 5,2 direfleksikan terhadap titik H-nya berapa? Berarti ini 3. Nah, berarti bayangannya ada di mana? Ya di sini dong. Ini jawabnya 1,2, berarti sini 1,2. Berarti bakal di sini. Di sini aja. Atau di sini. Ya di sini. Tuh sama kan? Nah, ini kan berarti bayangannya menjadi 1,2. Nah, berarti kita bisa dapat rumus nih. Kalau terhadap X sama dengan H, berarti rumusnya menjadi 2 dikali H min X, Y. Kita buktikan 2 kali H min X. 2 kali H, 2. H-nya berapa? 3. Min X-nya berapa tadi? 5. 2 kali 3, 6. 6 kurang 5, 1. Berarti 1. Berarti sama ya, 1,2 tuh. Berarti benar. Sekarang terhadap Y sama dengan H. Berarti misalnya titik H-nya di sumbu Y ya. 4 aja deh. 4. Berarti di sini. Suatu titiknya misalnya 2,5. Berarti kalau direfleksikan terhadap sumbu ini bakal jadi di mana? Ini kan 1. Berarti di sini 1. Berarti bakal di sini. Nah,
Nah, berarti si sumbu X-nya tetap sama 2, tapi si sumbu Y-nya berubah menjadi 3. Kenapa bisa 3? Nah, berarti rumusnya itu bakal jadi kayak gini. X, 2H dikurangi Y. Nah, kita buktikan. 2H dikurangi Y. H-nya berapa? 4. 2 kali 4. Y-nya tadi berapa? Ini di sini 5. 2 kali 4 8. 8 kurang 5 sama dengan 3. Tuh, berarti benar kan di sini 3. Nah, udah. Sekarang kita ngebahas ke contoh soalnya ya. Ke contoh soal yang pertama. Tentukan koordinat bayangan titik Z 6,8 yang direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Berarti garis Y sama dengan X. Nah, ini tadi kita udah dapat rumusnya, berarti tinggal masukin aja ke rumusnya sekarang. Nah, tadi itu rumusnya itu A suatu titik X, Y jika direfleksikan terhadap Y sama dengan X, berarti bakal menjadi A refleksi sama dengan Y, X. Berarti sekarang kita tinggal masukin aja X, Y. X-nya berapa? 6. Y-nya 8, direfleksikan terhadap Y sama dengan X, berarti tinggal dibalik. Y-nya berapa tadi? 8, X-nya 6. Beres deh. Sekarang kita contoh yang kedua. Titik A min 4,8 direfleksikan terhadap garis X, N. Berarti titik A 4,8 min 4,8 direfleksikan terhadap titik X sama dengan N. N itu berarti sama dengan X sama dengan H, berarti ya. Ini, nah berarti rumusnya apa, Cik? Arti yang udah tadi kita tulis, kalau F dan X sama dengan H, berarti rumusnya itu 2 dikali N min X, Y terhadap sumbu X. Tapi di sini belum beres soalnya. Lalu dilanjutkan refleksi terhadap Y sama dengan B, berarti ini 2 kali ya. Nah, sekarang terhadap sumbu Y-nya nih, berarti ini itu direfleksikan lagi. Aduh, bisa. Ini Y sama dengan B, berarti ininya kan kalau rumusnya berarti sama aja dengan ininya 2N min X, berarti 2B min Y. Nah, begitu tinggal dimasukin aja. Gede. Nah, berarti kan ini udah hasilnya nih. Kan ini hasilnya udah ada nih. 8 min 4, berarti ini tuh 8, ini min 4. Nah, kita bisa langsung dimasukin ke persamaan ya. Kita tulis 2N min X-nya berapa? Ini di sini min 4 sama dengan berapa? 8. Nah, karena ini negatif, berarti negatif kan negatif? Positif. Nah, berarti 2N sama dengan, kita ini kan positif, kita pindah ruas, berarti menjadi negatif. Berarti 8 min 4. 2N sama dengan 8 kurangi 4, 4. Nah, sekarang kita N sama dengan, kan ini perkalian nih, kita pindah ruas menjadi, kalau pindah ruas perkalian berarti bakal menjadi pembagian, berarti 4 bagi 2. Berarti N sama dengan 4 bagi 2, 2. Berarti beres ya, N sama 2. Lalu sekarang yang ini. Inilah 2B min Y-nya berapa? 8. Sama dengan min 4. Berarti 2B sama dengan, karena ini negatif, berarti kalau dipindah ruas menjadi positif. Min 4 ditambah 8. Aduh, ini gini. Min 4 tambah 8. 2B sama dengan min 4 tambah 8 berarti 4. Nah, sekarang kita B sama dengan, ini perkalian pindah ruas menjadi 4 bagi 2. B sama dengan 2. Nah, berarti udah ketahui nih. N sama dengan 2 dan B sama dengan 2. Nah, sini aja deh. Nah, pertanyaannya belum beres nih. Tentukan hasil dari 3N ditambah 5B. 3N ditambah 5B. Nah, 3N-nya berapa? 2 ditambah 5B-nya 2. Berarti ini udah ketemu. 3 kali 2, 6, ditambah 5 kali 2, 10, berarti 16. Jadi hasil dari 3N ditambah 5B adalah 16. Sekarang kita ke contoh yang ketiga. Ketahui sebuah garis 6X plus 11Y sama dengan 20. Nah, tentukan jika dicerminkan terhadap A sumbu X, B sumbu Y, dan C titik asal. Kita yang jawab penyelesaian yang A dulu ya. Sebuah garis 6, berarti terhadap sumbu X. Nah, kalau sumbu X itu berarti X, Y bakal berubah menjadi X, min Y. Ini bisa dilihat dari rumus yang tadi ya. Nah, berarti kita tinggal masukin si itunya. 6X plus 11Y sama dengan 20. Nah, 6X-nya tetap kan, berarti 6X plus 11Y-nya berapa? Jadi min Y sama dengan 20. 6X ini 11 kali min Y kan positif, kalau negatif min. Jadi min 11Y sama dengan 20.
beres. Nah sekarang yang B-nya, karena kayaknya gak akan muat, gini aja deh. Nah B-nya di sini terhadap sumbu Y, berarti kalau sumbu Y koma Y jika direfleksikan terhadap sumbu Y berarti bakal menjadi min koma Y, berarti tinggal dimasukin lagi si garisnya. 6x plus 11y sama dengan 20. Nah x nya berapa, jadi min x berarti 6 min x ditambah 11y nya karena tetap jadi 11y sama dengan 20. 6 kali min x terus itu lagi negatif, 6 kali x 6 x ditambah 11 sama dengan 20, beres. Nah sekarang yang C nya terhadap titik asal. Titik asal itu apa? Titik asal itu kita asalnya kalau K awalnya apa? 0, berarti terhadap titik 0,0. Nah kalau terhadap titik 0,0 berarti ini bakal menjadi negatif, min negatif ya. Ketiga, tulis lagi garisnya 6x plus 11y sama dengan 20. 6 karena x nya jadi min x ditambah 11, ini juga sama jadi negatif sama dengan 20. 6 kali min x, min 6x. Positif 11 dikali min y, min 11y sama dengan 20. Beres deh. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf karena banyak sekali kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.